Selamat datang di channel Distrik Info 24. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Budaya dan tradisi Sunda merupakan warisan budaya yang kaya dan beragam. Salah satu aspek penting dari budaya Sunda adalah keseniannya. Selain kesenian, tradisi Sunda juga terwujud dalam beragam upacara adat, mulai dari upacara adat kelahiran, kematian, pernikahan, selamatan, syukuran, dan juga yang lainnya. Upacara ini merupakan ungkapan syukur dan doa masyarakat Sunda atas suka-duka yang mereka alami. Budaya Sunda juga dikenal karena filosofi dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut 10 tradisi Sunda unik yang diwariskan turun-temurun, dengan filosofi yang luar biasa, antara lain. 1. Seren Tahun. Seren Tahun merupakan sebuah tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Jawa Barat, sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang mereka peroleh. Tradisi ini biasanya dilakukan setelah panen, yaitu ketika penduduk setempat mengumpulkan hasil panen padi dari sawah dan menyimpannya di leit atau lumbung. Selama pelaksanaan tradisi ini, seringkali diiringi dengan alat musik khas Sunda yang menambahkan nuansa khusus pada acara tersebut. Tradisi ini masih berlangsung di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti Sukabumi, Kuningan, dan Banten. 2. Hajat Laut. Hajat Laut, atau juga disebut sebagai Pesta Laut, adalah sebuah peristiwa tradisional yang diadakan oleh komunitas nelayan di wilayah Jawa Barat, seperti Pelabuhan Ratu dan Pangandaran. Bisa dikatakan bahwa tradisi ini merupakan sebuah upacara adat dan kebiasaan yang diwariskan oleh masyarakat Sunda di berbagai daerah. Salah satu tujuan utama dari Hajat Laut adalah untuk menyatakan rasa syukur atas hasil panen laut yang diperoleh oleh para nelayan. Tradisi Hajat Laut diadakan secara rutin, yang dilakukan sekali dalam setahun, khususnya pada bulan Muharram. 3. Tingkeban. Tingkeban adalah sebuah tradisi yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan selamat atau syukuran kepada seorang wanita ketika kehamilannya telah mencapai usia 7 bulan. Tujuan utama dari pelaksanaan Tingkeban adalah untuk memohon berkah dan perlindungan dari Tuhan bagi keselamatan calon ibu dan anak yang dikandungnya. Sehingga diharapkan agar kelahiran tersebut berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari berbagai kekurangan dan berbagai mara bahaya. Bagi masyarakat Sunda, tradisi Tingkeban sangat penting dilakukan, terutama ketika anak yang dikandung merupakan anak pertama bagi ibu dan ayahnya. 4. Tembuni. Tembuni merupakan tradisi yang dilaksanakan setelah proses persalinan, dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan kebahagiaan bayi yang baru lahir. Dalam bahasa Sunda, kata tembuni mengacu pada plasenta bayi, atau yang dikenal sebagai ari-ari bayi. Menurut kepercayaan tradisional setempat, tembuni dianggap sebagai saudara kandung bayi, yang tidak boleh dibuang begitu saja. Oleh karena itu, tembuni harus menjalani sebuah ritual khusus, sebelum dikubur atau dihanyutkan. Ritual tersebut, yaitu, tembuni akan dibersihkan, dan ditempatkan dalam sebuah kendi. Kemudian, tembuni akan diberikan bumbu-bumbu seperti garam, asam, dan gula merah. 5. Turun Tanah. Turun Tanah adalah tradisi di mana orang tua mengenalkan anak atau bayi mereka pada pengalaman berjalan atau menginjakkan kakinya pertama kali di atas tanah. Salah satu tujuan dari pelaksanaan turun tanah, yaitu untuk membentuk karakter anak agar menjadi individu yang jujur, memiliki kualitas ibadah yang baik, berjiwa dermawan, dan memiliki tingkat etos kerja yang tinggi. Selamatan turun tanah umumnya diadakan ketika seorang anak atau bayi mencapai usia 7 bulan. Bagi para leluhur, tradisi ini dilaksanakan sebagai penghormatan kepada bumi, tempat anak mulai belajar menginjakkan kakinya ke tanah.
6. Ngaruwat bumi. Ngaruwat bumi adalah ungkapan syukur atas hasil yang diperoleh dari bumi. Kata ngaruwat bumi berasal dari kata ngarawat, yang artinya mengumpulkan atau merawat. Dengan demikian, secara keseluruhan, tradisi ini mengacu pada pengumpulan seluruh anggota masyarakat dan hasil bumi, termasuk bahan mentah, setengah jadi, dan barang yang sudah matang. Tradisi ngaruwat bumi, salah satunya dapat ditemukan di Desa Bancai, yang dilakukan pada hari Rabu terakhir, dalam bulan Rayagung atau bulan Zulhijjah, sebagai persiapan menyambut Tahun Baru Islam. 7. Nyadran atau sadranan. Menurut Yanu Endar Prasetyo, nyadran atau sadranan adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa yang dilakukan di bulan Sya'ban, dalam kalender Hijriyah, atau bulan Ruwah, dalam kalender Jawa. Tradisi ini bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur dengan mengunjungi makam atau kuburan leluhur yang ada di suatu kelurahan atau desa. Tradisi nyadran di setiap wilayah mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Secara umum, kegiatan nyadran adalah ziarah kubur, mandi di sungai atau padusan, membersihkan lingkungan, kenduri atau kumpul dan makan bersama, dan yang lainnya. 8. Nyekar. Nyekar adalah sebuah tradisi di mana seseorang mendatangi makam anggota keluarga atau kerabat untuk melakukan ziarah kubur. Selain untuk berdoa, juga membersihkan makam yang dikunjungi, agar makam selalu bersih dan terawat. Nyekar dapat dilakukan kapan saja, baik itu menjelang bulan Ramadan, atau selama perayaan Idul Fitri. Banyak masyarakat daerah maupun kota yang masih menjalankan tradisi ini. Para orang tua seringkali mengajak anggota keluarga lainnya, agar setiap anggota keluarga bisa berdoa dan selalu mengingat orang yang telah meninggal. 9. Nyawer Panganten. Menurut buku Ragam Pesona Budaya Sunda, tradisi nyawer panganten biasanya dilaksanakan dalam rangka upacara pernikahan adat Sunda. Tradisi sawer panganten atau pengantin, umumnya dilakukan setelah akad nikah telah selesai, yang seringkali dilakukan di luar ruangan. Biasanya, bahan dan alat-alat yang digunakan dalam tradisi ini, meliputi beras putih, lepit, kunyit, uang logam, dan permen. Beberapa simbol tersebut, memiliki makna tersendiri di baliknya. Tujuan dari tradisi ini, adalah untuk mengharapkan agar pengantin dapat hidup dalam keadaan rukun, sakinah, mawadah, dan warohmah. Selain itu, juga untuk mengiringi awal perjalanan kehidupan mereka yang baru, bersama-sama setelah pernikahan. 10. Seba Badui. Seba Badui adalah sebuah upacara adat tahunan, yang diadakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Sesuai namanya, Seba Badui merupakan perayaan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Badui. Masyarakat Badui akan melakukan perjalanan ke kantor pemerintah Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil panen tersebut. Yang membuatnya unik adalah bahwa persembahan hasil panen ini diserahkan dengan berjalan kaki sejauh ratusan kilometer menuju kantor pemerintahan. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info 24. Sampai jumpa lagi.